Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita semua diberi nikmat sehat serta keluangan waktu untuk belajar bersama meningkatkan kapasitas diri. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Rasulullah, junjungan serta pembimbing kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 Teknologi Pendidikan A 2019 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Azkia, lalu ada Egita Huriyah Tamiyat dan Mita Aliyah Gevira. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas mini paper yang berjudul Pemanfaatan Open Science dalam Mempelajari Bahasa Jepang. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja. Kebutuhan penguasaan bahasa Jepang ini bisa kita lihat dari data yang disajikan oleh pemerintah Jepang tahun 2019. Menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Negara Jepang, mencatat 158.782 siswa asing yang bersekolah di Jepang pada berbagai tingkatan, baik itu SD sampai tingkat universitas. Selain itu, pada tahun yang sama tercatat hampir 1,7 juta pekerja asing di negara Jepang, dan lebih dari 31 juta turis yang mengunjungi Jepang. Tentu saja untuk bersekolah, bekerja, bahkan untuk berwisata, setidaknya kita harus memahami budaya Jepang. Khususnya, kita tahu sedikit tentang bahasa daerah tersebut. Oleh karena itu, kami mengobservasi berbagai website serta channel YouTube yang menyediakan Open Science, materi pembelajaran bahasa Jepang untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatannya. Website yang kami observasi ini ada 5. Kelima website ini berasal dari 3 lembaga. Untuk yang pertama itu ada NHK World. NHK ini di bawah Badan Penyiaran Umum Jepang. Nah, jadi NHK ini menyediakan Open Science dalam bentuk program, yaitu program belajar bahasa Jepang. Lalu ada website Minato, Marugoto, dan Nihongo. Ketiga website ini di bawah naungan Japan Foundation. Dan yang terakhir adalah Japanese Pod One-on-One. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mita Aliyah. Kepada Mita, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya mengenai media penyajian Open Science pelajaran bahasa Jepang. Media yang digunakan pada Open Science dibagi menjadi 5, yaitu media teks, audio, visual, audiovisual, dan aplikasi interaktif. Media teks hampir digunakan di seluruh materi untuk menegaskan penjelasan yang disajikan dalam bentuk visual maupun audio. Media audio digunakan untuk memperdengarkan cara pengucapan kata-kata dalam bahasa Jepang, baik yang singkat maupun penjelasan panjang. Media visual digunakan untuk memvisualisasikan suasana, benda, atau hal lainnya yang menjadi pembahasan dalam materi. Sedangkan media audiovisual digunakan untuk menggambarkan suasana, percakapan, atau hal lainnya yang menjadi pembahasan dalam materi yang terkadang dilengkapi berbagai animasi. Dan media terakhir adalah aplikasi interaktif yang dikemas melalui model gamifikasi berupa kuis, seperti melengkapi huruf hiragana dengan cara menarik balok-balok layaknya sedang bermain games. Materi selanjutnya yaitu fitur pelengkap dalam Open Science. Fitur yang paling lengkap berada pada website Garapan Japan Foundation. Berikut fitur pelajaran yang tersedia pada website Japan Foundation. Yang pertama ada Japanese Course, ialah kumpulan latihan soal dan modul bahasa Jepang untuk pengguna dari berbagai level. Yang kedua, Word of the Day, ialah pop-up yang membantu pengguna untuk mempelajari kosakata berbahasa Jepang baru tiap harinya. Yang ketiga, itu community, yaitu tempat di mana para pengguna dapat mencari perkumpulan sesuai minat masing-masing. Yang keempat, ada fitur download, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna untuk mendownload seluruh materi pembelajaran yang disediakan seperti audiobook. Dan yang kelima ialah JP Learning Site, berupa kumpulan website yang berada dalam naungan Japan Foundation yang menyediakan pembelajaran bahasa Jepang dengan berbagai format seperti game,
angin, manga, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Egita Huriah Tamir. Kepada Egita dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu pemanfaatan Open Science. Yang pertama, pemanfaatan Open Science melalui website. Pemanfaatan Open Science di kelima website yang ada pada di tabel dapat kita ketahui dari traffic yang diobservasi melalui similarweb.com. Namun, secara average duration access dari seluruh website dapat dikatakan durasinya itu minim. Mengapa? Minimnya durasi pengaksesan disebabkan oleh fitur download yang ada, sehingga mayoritas masyarakat yang mengakses website hanya mengunjungi website itu sebentar saja untuk mengunduh materi pembelajaran. Namun perlu digarisbawahi bahwa website NHK 89% diakses dari negara Jepang sendiri, atau dapat dikatakan hanya sekitar 5 juta akses saja yang berasal dari luar negara Jepang. Sehingga tidak secara spesifik dapat kita ketahui bagaimana pemanfaatan Open Sciences yang telah disediakan. Yang selanjutnya itu pemanfaatan Open Sciences melalui media YouTube. Dari tabel yang dapat dilihat, ada 3 channel yang kami observasi. Dari ketiga channel tersebut, kami mengobservasi 3 channel dari Jepang yang produksi materi pembelajaran bahasa Jepang. Berdasarkan observasi kami pada ketiga channel tersebut, banyak sekali tanggapan positif dari masyarakat yang merepresentasikan manfaat dari video-video pembelajaran tersebut. Selain itu, jumlah engagement pada video-video juga cukup tinggi. Bahkan ada yang hingga mencapai 81.000 likes. Media pembelajaran YouTube digemari oleh masyarakat. Selain itu, channel-channel tersebut menggunakan bahasa pengantar yang membantu pembelajar, seperti menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dapat dilihat beberapa tanggapan positif dari para subscriber channel-channel pembelajaran bahasa Jepang. Selanjutnya yaitu mengenai hasil pembelajaran melalui pemanfaatan Open Science. Keberhasilan pembelajaran melalui Open Science selain bergantung pada konten atau isi dari Open Science itu sendiri, juga dapat dipengaruhi dari bagaimana proses penyampaian materi yang diberikan oleh pengajar kepada siswa, sehingga konten atau isi materi yang disampaikan oleh pengajar dapat dipahami oleh siswa dengan baik. Selain itu, interaksi yang terjadi antara guru dan siswa melalui fitur yang disediakan Open Sciences mempengaruhi keberhasilan belajar pula. Beragam fitur yang tersedia akan memenuhi kebutuhan belajar siswa yang akan dicapai, juga bisa meningkatkan semangat belajar para siswa. Sekian, kembali kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Khususnya kami ucapkan terima kasih kepada 6 website, 3 YouTube, dan 8 referensi yang sangat membantu kami dalam merampungkan mini paper kami. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.